Halo, perkenalkan, nama saya Fioni Asmaya Jutri dengan NIM E1C022161. Di sini saya ingin bertanya pada kalian. Kalian suka baca novel yang penuh dengan pertualangan, teka-teki, psikopat, dan lain sebagainya? Nah, di sini saya akan rekomendasikan dua novel, yaitu novel The Lost Symbol karya Matt Lowing dan Brown, sama Angel and Demons karya Blowing and Brown juga. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Hal yang menarik dari novel The Lost Symbol ini adalah campuran antara fakta dan fiksi. Nah, Blowing dan Brown ini sangat pintar sekali dalam mencampurkan fakta sejarah, organisasi rahasia, dan teori konspirasi yang bikin kita mikir ini bener nggak sih gitu. Jadi kayak kalau kita baca novel ini tuh sambil mikir keras gitu. Nah, tokoh utama dari novel ini tuh cerdas banget, tapi masih relatable. Jadi Robert Langdon adalah dosen simbol-simbol yang melakukan pertualangan ke Amerika Serikat, yaitu di Washington. Nah, di Washington banyak banget kejadian-kejadian yang membuat kita takjub hal yang dilakukan oleh Langdon, dan bagaimana sang penulis ini menghadirkan plot twist dan ending yang membuat kita penasaran. Dari awal kita membaca novel ini, kita tuh langsung dibuat tegang, mulai dari ritualnya, pembunuhan, dan konspirasi besar di ibu kota Amerika. Nah, novel ini kan penuh dengan teka-teki dan simbol rahasia gitu. Jadi novel ini jadi cerita singkatnya itu pertualangan Robert Langdon di Eropa. Nah, Robert Langdon kini dipanggil ke Washington DC oleh mentor atau guru sekaligus sahabat lamanya, yaitu Peter Salomon, seorang Mason yang berpangkat tinggi dan sebagai tokoh penting di dunia akademis. Tetapi setibanya di Capitol, Langdon malah menemukan bahwa Salomon itu diculik dan simbol kuno misterius terukir di tangan yang telah terpotong. Nah, novel ini menceritakan sebuah pesan rahasia tersembunyi dalam arsitektur dan simbol-simbol kota Washington. Nah, mengisyaratkan sebuah kebenaran luar biasa, sebuah pengetahuan kuno yang telah lama dijaga oleh Freemasonry. Nah, dan diyakini sebagai memiliki kekuatan yang bisa mengubah umat manusia. Langdon hanya memiliki waktu 1 malam untuk memecahkan teka-teki kuno. Dalam prosesnya, Langdon harus mengungkapkan makna sejati dari simbol yang hilang itu, rahasia yang bisa membebaskan atau menghancurkan semua umat manusia. Nah, novel ini wajib kalian baca, soalnya di novel ini tuh kita disuguhkan di setiap babnya itu terdapat kode-kode tersembunyi dan makna simbol yang butuh dipecahkan. Jadi kita seperti detektif dalam novel ini. Nah, novel ini seru banget dan bikin kita tegang. Selanjutnya kita beralih ke novel yang kedua, yaitu novel Angel and Demons. Kenapa novel ini menarik? Karena ceritanya seperti ini. Robert Langdon merupakan profesor simbiologi dari Harvard. Dia dikejutkan oleh telepon di tengah malam dari sebuah lembaga riset ilmiah paling canggih di dunia, yaitu CERN, yaitu organisasi Eropa untuk riset nuklir. Nah, isi dari telepon itu yaitu seorang ilmuwan ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan dengan simbol kuno Illuminati yang terukir di dadanya. Tapi ini bukan sekedar pembunuhan biasa. Ini adalah awal dari konspirasi global yang menyatukan sains mutakhir dengan sejarah kelam gereja Katolik. CERN telah berhasil menciptakan antimateri zat berenergi yang sangat tinggi yang bisa memusnahkan kota dengan sekejap mata. Tapi zat itu menghilang
tak lama anti-menteri tersebut ditemukan. Nah, dia disembunyikan di Vatikan tepat saat konklaf memilih paus baru. Langdon bersama Vittoria Verta, ilmuwan dan anak korban, harus mengikuti petunjuk yang tersembunyi dalam arsitektur Roma, yaitu seni Renaissance dan simbol-simbol Illuminati untuk menemukan anti-menteri sebelum ledakan itu terjadi. Nah, dalam waktu kurang dari 24 jam mereka berpacu melawan waktu, berhadapan dengan para pembunuh profesional, rahasia gelap gereja, dan sebuah kenyataan yang mengguncang iman. Nah, novel ini membuat pembaca terus terpukau. Roma sebagai labirin sejarah melakukan penelusuran simbolik melalui bangunan, karya seni, dan makam tersembunyi. Nah, jadi novel ini tuh menggali soal anti-menteri, organisasi, rahasia-rahasia, pengetahuan kuno, dan agama. Novel ini banyak menyuguhkan tentang teka-teki dan simbol misterius, dan kita bisa menemukan simbol-simbol atau kode itu di setiap bab. Jadi kalau kalian suka baca novel yang ada unsur psikopat, teka-teki, rahasia, menurut saya novel ini wajib untuk kalian baca sih, karena novel ini tuh seru banget sih menurut saya, dan bikin kita terkaget-kaget karena di awal sudah dikasih seruan untuk memecahkan misteri orang meninggal. Nah, dari kedua novel ini kita dapat pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil yaitu jangan mudah percaya sama orang tentunya. Nah, novel ini juga membuka wawasan bahwa kota-kota modern seperti Washington DC menyimpan nilai-nilai simbolik yang berakar dari kebudayaan kuno, penunjukan betapa pentingnya sejarah dalam pembentukan identitas masa kini. Selain itu juga rahasia terbesar yang dicari dalam novel ini itu ternyata selalu ada di depan mata kita. Nah, selain itu juga dua novel ini mengajarkan kita untuk lebih peka dan tidak menganggap remeh hal-hal kecil di sekitar kita. Nah, selanjutnya itu kenapa sih kita belajar filologi? Karena filologi itu penting. Karena di filologi kita jadi mengerti sejarah masa lalu lewat teks-teks lama, dan dari situ kita paham budaya, bahasa, sejarah, dan lain sebagainya. Jadi manfaat kita belajar filologi itu juga bisa dan penting sekali melestarikan budaya dan mengasah cara kita berpikir kritis dan teliti. Oke guys, itu saja masukan dari saya. Tambah apa sih? Oke guys, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan itu menjadi manfaat buat kita semua. Dan jadi kalau kalian suka baca novel tentang psikopat, rahasia, misteri, teka-teki, wajib banget buat baca kedua novel ini. Terima kasih guys.